Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Talalango, yang terhormat Ibu Bapak Dewan Guru SDN Talalango, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif program calon guru penggerak angkatan 9 di SDN Talalango dengan judul menerapkan konsep Tuturi Handayani dengan peningkatan kebiasaan siswa di SDN Talalango. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, keempat pembacaan doa, kelima acara inti, dan keenam penutup. Baik, kita akan langsung ke acara pertama, yaitu pembukaan. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah sudah dibuka. Semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Wawan Setiawan SPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami banggakan, rekan-rekan guru SDN Talalango, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan lahir juga batin dan dapat melaksanakan acara yang kita nantikan ini. Tentu acara yang menjadi penyemangat spirit bagi pengelolaan pendidikan di SDN Talalango, walaupun
kita ada di pegunungan, ada di tempat yang terpencil, ada di ujung dekat gunung, tapi tidak membuat kita menjadi minder, tidak membuat kita menjadi pesimis untuk melaksanakan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita akan mendapatkan diseminasi budaya positif yang akan nanti dipaparkan oleh calon guru penggerak Ibu Erlina MPD angkatan ke-9 yang dilaksanakan pada hari Sabtu di Senin. Ulangi lagi. Yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2023, yang tepatnya hari Sabtu 21 Oktober 2023. Alhamdulillah, insya Allah menjadi tambahan wawasan bagi guru-guru yang lain. Insya Allah menjadi penyemangat bagi rekan dan guru yang lain untuk bisa mengikuti dan menindaklanjuti apa yang kita dapatkan selama mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Adapun dari sekolah, insya Allah kami dari sekolah akan membantu semua kegiatan guru penggerak ini dengan sebaik-baiknya. Adapun hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami. Ibu bisa menunjukkan bahwa SD Pangandaran mampu menciptakan, menelurkan guru penggerak yang insya Allah guru penggerak terbaik. Untuk itu, marilah kita semua mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh beliau. Terakhir kali dari kami sekolah mengharapkan tambah lagi semangat, tambah lagi dengan kegiatan-kegiatan yang akan nantinya bisa menjadikan pembelajaran di SD Pangandaran menjadi lebih baik. Insya Allah dengan adanya Ibu, kami semua bisa mengikuti semangat, menambah semangat kami guru-guru SD Pangandaran untuk bisa berbuat baik dan lebih baik lagi. Untuk itu yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga bisa memotivasi kita menjadi calon guru penggerak selanjutnya seperti Bu Erlina, dan semoga selalu sukses selalu buat Bu Erlina. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Latif Budiman SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam acara ini, yang mudah-mudahan acara ini dijadikan kita momentum bagi kita supaya kita refleksi diri, momentum untuk belajar dan momentum untuk kita memperbaiki. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nazilul haqqi wal haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wasahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Ya Fatah ya Alim ya Razak, ya Fatah ya Alim ya Razak, ya Fatah ya Alim ya Razak. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji serta syukur
syukur kami panjatkan kehadirat ya atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada saat berbahagia dan hikmat ini kami berhimpan dalam mengikuti acara diseminasi budaya posisi di tempat ini di SDN Falaman. Ya Allah, ya Aziz, ya Aziz, jaga Maha spesial bagi Maha. Jadikanlah kami ini di hari ini sebagai momentum untuk melakukan refleksi diri agar terus meningkatkan kompetensi serta kualitas pembelajaran semata-mata demi mendidik putra-putri kami, ya Allah, menjadikan pendidik pelajar Pancasila yang unggul, maju, berbudi pekerti luhur dan berdaya saing. Ya Allah, ya Jabbar, Jaga Maha Kuasa, berikanlah kepada para guru kami petunjuk yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaca, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam berkarya, dalam memperkaya diri untuk belajar, selalu belajar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, muliakanlah guru-guru kami. Kami sangat mendapatkan guru-guru kami menjadi pendidik-pendidik sejati yang dapat melahirkan ribuan-ribuan orang yang hebat. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami guru yang teladan, yang selalu mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, yang menambah semangat dan inspirasi bagi sekitarnya, sehingga terlahir orang-orang yang hebat untuk mewujudkan peradaban Indonesia yang lebih baik lagi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita ini jadikan doa yang mustajab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah ya. Kita sebagai seorang guru, kita harus bisa terus lebih memotivasi diri kita untuk bisa lebih baik lagi. Untuk selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif berjudul menerapkan konsep pemulihan daya dengan meningkatkan pembiasaan siswa yang akan disampaikan oleh calon guru bergerak Ibu Elina MPD. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Palalangon, Bapak dan Ibu Guru SDN Palalangon. Alhamdulillah hari ini saya bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang saya dapatkan pada saat saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya bukan berarti mau menggurui Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru juga mungkin sudah melaksanakan budaya-budaya positif di sekolah kita ini. Hanya mungkin saya menambahkan saja kalau seandainya ada hal-hal yang bisa ditambahkan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan saja.
acara di Sebanasi ini. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, beliau mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan menurutnya adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan juga keselamatan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kita harus bisa melaksanakan pendidikan ini ya dengan menuntut segala kodrat. Kodrat itu ada kodrat alam, ada kodrat manusia. Nah, selanjutnya di sini sesuai dengan tema, saya akan menyampaikan budaya positif. Apa sih budaya positif itu, Bapak dan Ibu? Sebenarnya budaya positif itu sudah sering kita laksanakan ya dalam keseharian kita selama menjadi seorang pendidik. Budaya positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Pembiasaan ini sudah sering kita laksanakan dari pagi sampai siang kepada anak didik kita. Nah, budaya positif di sekolah yang adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu mungkin kita sudah tahu ya profil pelajar Pancasila yang pertama itu apa, Bapak? Bahwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian apa lagi Bapak dan Ibu? Ya. Iya, bernalar kritis, mandiri, gotong royong. Ada kan lagunya ya? Iya, bolehlah kita sambil bernyanyi kan biar tidak tegang. Ya, coba sama-sama 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila yang sudah kita laksanakan sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Semuanya baik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, budaya positif yang tadi saya sampaikan sebetulnya sudah banyak budaya positif yang diterapkan, termasuk pada saat saya memulai menjadi calon guru penggerak. Alhamdulillah saya bisa menerapkan budaya positif sedikit demi sedikit secara bertahap di SDN Pahlawan ini. Di sini ada aspek religius ya, di mana kita melaksanakan ikrar sebelum masuk kelas. Yang kedua, pengajian rutin di hari Jumat. Kemudian sholat duha berjamaah, hafalan surat pendek juz 30. Ini sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan kedepannya budaya positif lain bisa saya terapkan di sekolah dasar Pahlawan ini dengan berkolaborasi antara saya, Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, dan orang tua murid. Selanjutnya ada kedisiplinan, ya, datang tepat waktu, menaati peraturan atau tata tertib. Ini sudah membudaya, alhamdulillah, di sekolah kita. Dan ini juga bukan hal yang mudah untuk bisa membudayakan kedisiplinan kepada anak didik kita. Berbagai upaya sudah Bapak dan Ibu guru lakukan dan alhamdulillah hasilnya sudah bisa terlihat dalam keseharian anak didik kita. Selanjutnya kita juga punya budaya positif yaitu
menghormati dan menghargai antara teman, tidak saling membuli, berteman dengan siapa saja. Itu pun sudah kita terapkan kepada anak didik kita. Ya, mudah-mudahan ada budaya-budaya positif lain yang dapat kita tambahkan untuk kedepannya. Misalnya kita tambahkan dengan literasi, ya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Nah, di sini konsep utama budaya positif itu Bapak dan Ibu ada 5. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ini konsep budaya positif yang akan saya share ke Bapak dan Ibu guru. Bukan berarti saya menggurui, mungkin saya lebih awal mendapatkan materi ini. Bagi yang belum, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam keseharian kita saat mendidik putra-putri kita. Di sini ada perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan pencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sini budaya positif ini sudah alhamdulillah kita terapkan ya Bapak dan Ibu. Kita selalu melaksanakan ice breaking di setiap pembelajaran kita. Kemudian kita juga sudah mengeksplor minat bakat anak didik kita ya, di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang lainnya. Dan mudah-mudahan harapan kita ke depan anak didik kita bisa berprestasi sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Kita hanya mengarahkan anak didik kita ya, dan membina. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar menurut teori kontrol Dr. William Glasser yang terkenal dengan teori kontrol atau ilusi kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah teori perubahan paradigma belajar menurut Dr. William Glasser. Ya, di mana dalam teori kontrol kita bisa mengontrol murid dari mulai mereka hadir di sekolah sampai mereka pulang ke sekolah. Kemudian kita juga melakukan penguatan positif, yaitu dengan cara apa? Ketika anak didik kita melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di sekolah kita, yang tidak sesuai dengan norma agama, kita selalu mengingatkan mereka untuk tidak melakukannya. Kemudian kita juga tidak antipati ketika ada orang tua siswa ataupun siapa saja yang memberikan masukan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah ini. Kita dengan tangan terbuka selalu menerima masukan-masukan tersebut guna perbaikan ke depan yang lebih baik. Ya, harapan kita itu anak didik kita bukan hanya berakhlak mulia saja, tapi mereka bisa membudayakan nilai-nilai kebaikan secara universal, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa. Kita tidak pernah memaksa anak didik kita untuk melaksanakan aktivitas yang tidak sesuai dengan norma-norma
yang kita yakini. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu guru SD Paralamon ini tidak pernah memaksakan apapun. Kita hanya mengarahkan bahwa nilai-nilai positif itu harus kita laksanakan di sekolah. Selanjutnya, yang kedua itu adalah disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid berdasarkan teori Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau kita capai berdasarkan suatu tujuan yang mulia. Nah, kita masih harus bisa membudayakan disiplin yang ada kepada anak didik kita. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya, alhamdulillah kebudayaan positif atau budaya positif di Sekolah Dasar Paralamon ini sudah terlihat dilakukan oleh anak-anak didik kita, baik itu di kelas, di luar lingkungan kelas maupun di luar lingkungan sekolah. Di sini yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu realitas bahwa setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kebutuhan dasar manusia itu ada banyak ya, ada 5. Yang pertama survival, kemudian cinta kasih, ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, kebutuhan dasar ini dibutuhkan oleh anak didik kita. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dasar anak didik kita di sekolah ini. Nah, adapun di sini ada konteks penerapan disiplin positif. Di sini Ibu Lia sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Di sini ada contoh studi kasus yang dilakukan oleh Agus, ya, di mana Agus ini yang pertama dia membutuhkan kebutuhan survival. Kebutuhan survival itu adalah Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, kasus si Agus ini, Agus itu mengganggu temannya yang sedang makan, ya. Nah, ternyata setelah diselidiki oleh saya, Agus itu tidak membawa bekal. Berarti apa? Kebutuhan survival Agus tidak terpenuhi sehingga dia mengganggu temannya. Kemudian di sini ada contoh apa yang Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Dia menginginkan kebebasan memilih menu untuk makan siangnya di sekolah.
Nah, ini tidak terpenuhi oleh Agus sehingga dia melakukan budaya negatif. Di sini ada lagi teman Agus jadi perhatian Agus. Nah, ini adalah contoh bahwa Agus itu membutuhkan kasih sayang. Dia merasa tidak diperhatikan oleh temannya di kelas sehingga dia mengganggu temannya, padahal keinginannya adalah ingin mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari temannya. Selanjutnya, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Si Agus ini dominan di dalam kelas. Dia merasa bahwa teman-temannya itu harus menurut kepada kepada Agus. Nah, kebutuhan yang diinginkan oleh Agus adalah kebutuhan akan power atau kekuatan. Selanjutnya di sini Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, Agus ini ternyata membutuhkan fun, ya. Dia itu ingin kesenangan yang tidak didapatkan, mungkin tidak didapatkan di rumah, tidak didapatkan di sekolah. Nah, penayapan disiplin positif ini harus benar-benar kita terapkan di sekolah kita. Kita harus tahu bahwa ketika ada anak didik kita yang selalu melakukan budaya negatif, harus kita cari tahu penyebabnya itu apa. Apakah penyebabnya dia membutuhkan ini ada love and belonging, apakah power, fun, freedom, apakah survival. Nah, yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini adalah contoh motivasi eksternal. Ada anak-anak kita ya yang memang dia melaksanakan keyakinan keras hanya karena dia tidak mau mendapatkan hukuman dari bapak dan ibu guru. Ini adalah motivasi eksternal. Atau karena dia tidak mau dimarahi oleh guru piket. Nah, ini adalah untuk menghindari kenyamanan hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini pun masih motivasi eksternal. Misalnya ada anak yang mau mengerjakan tugas ke depan pada saat bapak dan ibu gurunya meminta anak tersebut ke depan, tapi dengan catatan dia mendapatkan imbalan. Apakah itu imbalannya berupa pujian, bisa berupa misalnya benda-benda fisik, misalnya mendapatkan stiker atau mendapatkan pensil, menghapus dan sebagainya. Nah, kita ternyata masih saja ada yang melakukan hal tersebut. Ternyata setelah saya mendapatkan ilmu dari guru penggerak, ya, hal tersebut ternyata tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena akan membuat anak didik kita melakukan hal tersebut karena ada imbalannya. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi yang harus kita tanamkan pada diri anak didik kita. Yang benar itu yang ini, motivasi internal, bahwa dia menyadari tujuan dari disiplin positif itu bukan karena guru, bukan karena imbalan, tetapi karena dia menghargai dirinya sendiri. Dia datang ke sekolah tepat waktu, dia berarti menghargai dirinya sendiri dan menghargai waktu. Jadi
tidak ada lagi arahan dari guru harus melakukan apa. Itu sudah menjadi budaya positif yang tertanam pada dirinya sendiri. Ini kita harus bisa menciptakan motivasi internal pada diri anak didik kita. Selanjutnya ada restitusi posisi kontrol. Nah, pada restitusi posisi kontrol ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, ada juga sebagai manajer. Jadi ini adalah contoh penerapan posisi kontrol guru. Ya, apakah bapak dan ibu guru maunya di posisi apa? Ada posisi penghukum, ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Kira-kira Bapak Wawan posisinya di posisi apa, Pak? Kalau saya pribadi, ini seperti manajer. Tepuk tangan kalau ibu. Kalau saya menganggap siswa itu lebih baik seperti teman supaya tidak ada kesenjangan antara guru dengan siswanya. Tepuk tangan Bu. Wanita Mira? Saya setuju dengan ibu ya. Biar kita itu dengan anak nggak ada, anak juga jadi gak canggung dengan kita, sehingga pembelajaran itu lebih aman, nyaman gitu. Apalagi? Kalau untuk posisi kontrol guru lebih cocok ke teman, saya nilainya karena itu teman bisa dijadikan tempat untuk bercerita bila ada masalah-masalah yang menyangkut tentang anak murid didik gitu. Ya, pertama Pak. Selanjutnya terakhir dulu ya. Ya, Bu Lia, kira-kira Bu Lia posisinya saat ini ya, posisi kontrol yang mana? Kalau saya pribadi, saya itu ingin pemantau. Iya, karena kita kan tetap harus memperhatikan siswa. Takutnya, oh ini anak ini tuh memang harus diberikan kasih sayang dari takutnya kan. Atau misalkan kebutuhan yang lain tadi, takutnya lapar. Karena yang saya tahu kalau apalagi kalau kita kan ada siswa laki-laki. Kalau laki-laki lagi lapar itu konsentrasinya buyar Bu, begitu. Tangan untuk Bu Lia. Ya, itulah posisi-posisi yang kita rasakan pada saat kita menjadi seorang pendidik di sekolah kita. Ya, di sini ada contoh penerapan posisi kontrol. Misalnya kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau guru berada di posisi penghukum, dia akan meminta anak menghormat pada bendera selama 1 jam. Bapak dan Ibu, untuk posisi ini baik atau tidak kalau diterapkan? Ya, gimana? Pemaksaan tidak baik ya Bu ya. Berarti alhamdulillah Bapak dan Ibu guru Pak Lamon bukan tipe guru penghukum. Dan memang tidak pernah ya Bu, yang saya alami, yang saya rasakan, Bapak dan Ibu guru di Palangon itu sudah banyak menerapkan budaya positif kepada anak didik kita. Kemudian ada kasus yang kedua, guru tersebut berkomentar seperti ini, berapa kali ibu, bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Nah, posisi kontrol ini adalah pembuat merasa bersalah. Jadi kita menganggap bahwa kamu itu selalu membuat masalah gitu kan. Jadi anak itu merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukannya. Dan ini pun adalah posisi yang kurang tepat kita terapkan. Selanjutnya di sini ada posisi sebagai teman. Nah ini mana yang paling baik ya?
Bapak dan Ibu. Nah, tadi kan sudah mengungkapkan posisi saat ini. Nah, mudah-mudahan dengan saya men-share budaya positif hari ini sebetulnya idealnya seperti apa. Nah, di sini ada komentar, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini adalah komentar guru yang posisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian berarti Ibu Dila, Malatir ya, Bu Haji posisinya berada di sini. Jadi menganggap bahwa anak didik kita itu harus bisa memposisikan sebagai teman, bisa bercerita apa yang ada di kejadian-kejadian rumah kepada guru ya, supaya istilahnya mereka juga tidak meluapkan ke hal-hal yang negatif. Mungkin itu tujuannya kalau posisi kontrol gurunya sebagai teman. Nah, kalau guru berposisi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita berposisi sebagai pemantau, inilah komentarnya. Nah, Bapak dan Ibu guru, berdasarkan apa yang saya dapatkan pada saat pendidikan guru penggerak, tidak salah Bapak dan Ibu guru berposisi sebagai teman. Tetapi yang ideal itu minimal sebagai pemantau. Itu saya juga dengan mendapatkan ilmu tersebut, oh ternyata selama ini kita kurang tepat kalau berposisi sebagai teman. Yang paling tepat itu minimal sebagai pemantau. Ada yang lebih baik lagi posisi kontrol kita, yaitu apa? Maaf. Oh, manajernya nggak ada. Ya, yang paling tepat itu sebagai manajer. Ya, berarti Pak Wawan, saya memang melihat Pak Wawan itu di posisi tersebut. Pak Wawan luar biasa. Kalau mengajar anak didiknya, mereka tuh happy semua. Ya, jadi benar-benar pembelajarannya itu membuat anak didiknya itu bahagia, ya, sebahagia-bahagianya, di mana sering melakukan ice breaking. Kemudian Pak Wawan juga istilahnya sudah melakukan pembelajaran yang menarik ya. Pak, nyanyi hayu. Iya, betul. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Pak Wawan itu memang Pak Wawan sudah melaksanakan posisi sebagai manajer, ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, tadi saya sudah memulai contoh-contoh. Di sini ada kasus posisi kontrol. Apakah kamu tidak pernah benar melakukannya? Kira-kira posisi ini sebagai apa Bapak dan Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah posisi penghukum? Apakah nih sini tadi ya? Nih. Apakah posisi penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah posisi teman, pemantau atau manajer dari kasus ini? Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu, ternyata pendidikan yang saat ini kita terapkan dengan pendidikan kita zaman dulu berbeda. Kalau dulu ya anak-anak zaman kita paling takut kalau sudah dimarahin oleh guru. Kalau sekarang dimarahin itu malah sebaliknya. Betul tidak Bapak dan Ibu? Nah, seperti itu. Makanya apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro itu benar. Ya, untuk di zaman sekarang. Kemudian di sini
dengan kata-kata seperti ini. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu sebagai teman, ya. Berarti saya juga sudah sampaikan tadi, sebetulnya budaya positif ini Bapak dan Ibu sudah terapkan, ya. Hanya mungkin, oh ternyata menurut ilmu yang saya dapatkan, idealnya minimal kita sebagai pemantau dan paling ideal sebagai manajer. Selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Ya, saya ingin Bu Ina dan Pak Latif ke depan. Enggak Bu Ina, Pak Latif. Kita ice breaking biar nggak ini, biar nggak bosan. Apa yang saya sampaikan di sini ceritanya. Maka Bu Ina, ceritanya Bu Ina itu Bu Ina silakan dikepalkan tangannya. Bu Ina menggenggam sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Ina. Siapapun yang merayunya untuk membuka genggaman tangannya, Bu Ina dengan keyakinan yang kuat dia tidak membukanya. Tapi kita ingin tahu ya, kira-kira kalau Bu Ina dirayu oleh Pak Latif untuk membuka genggaman tangannya, luluh atau tidak, atau dilepaskan atau tidak? Maka Pak Latif silakan dirayu lebih lanjut supaya genggaman tangannya itu bisa dibuka. Ya, ya boleh misalnya nggak apa-apa. Bu Ila sebagai guru, Pak Latif juga sebagai guru. Ibu, apa yang itu genggam? Coba aku buka genggamannya. Buat apa? Kan lihat aja. Kenapa? Ini rahasia saya. Boleh dong Pak? Oh, ada rahasia-rahasia. Aku nggak bisa maksa nih. Pokoknya ini hanya saya saja. Tebak rayuannya lebih mau. Tolong buka dong. Buat kalian aja gitu ya, penasaran. Coba buka lagi, buka lagi. Aku tuker sama bunga ya. Gimana ya? Aku penasaran. Nggak kasihan sama ini, nggak kasihan. Coba lihat lagi di sini. Ya, terima kasih teman-teman. Bu Ila. Iya, Pak Latif dan Bu Ila, terima kasih. Bu Ila sebentar Bu Ila. Bu Ila, bunga kan melambangkan sesuatu yang berharga juga ya. Nah, sekarang saya bertanya kepada Bu Ila, kenapa Bu Ila kekeh untuk memegang atau memapalkan tangan Bu Ila memegang sesuatu yang walaupun sudah dicoba untuk dirayu dan sebagainya, ternyata Bu Ila tidak tergoda. Kira-kira yang Bu Ila genggam itu apa? Sebenarnya apa-apa, hanya bekal saja. Sesuatu berharga apa yang dipegang? Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa kok. Ini hanya apa namanya? Hanya sebatas bekal makan siang. Oh, tepuk tangan untuk Bu Ila. Iya, ya Bapak dan Ibu, ilustrasi tadi itu menandakan bahwa kita harus mempunyai keyakinan yang kuat dalam diri kita, walaupun misalnya orang lain berusaha untuk merubah keyakinan tersebut, tetapi kita tetap pada keyakinan itu. Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita terapkan pada anak didik kita. Nah, di sini dari pengertiannya keyakinan kelas di sini tadi keyakinan pribadi ya atau diri sendiri. Sekarang saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara
universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ini keyakinan kelas yang kita buat. Kemudian menurut Gosen tahun 1998, keyakinan kelas adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Seperti tadi ya, jadi dia mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru kan, ada imbangan, apa yang dipuji misalnya, Bu Erina sering mengikuti pelatihan, pengen dipuji kepala sekolah misalnya. Nah itu hal-hal seperti itu yang tidak. Ya, mangga Bu Ira. Ya, terima kasih Bu Ira sudah hadir di acara Desi dan Nasi saya. Di sini saya sudah melaksanakan kegiatan membuat kesepakatan kelas. Mungkin hanya sekedar menyampaikan saja, mungkin Bapak dan Ibu juga bisa membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas tersebut nanti akan dijadikan sebuah keyakinan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang sudah saya buat adalah yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian datang tepat waktu, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, menghormati teman, guru, dan kepala sekolah, tidak boleh saling mengejek atau membuli. Kemudian terakhir, membuat semua siswa aktif di kelas. Ini adalah contoh kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak, di mana ini bukan saya yang membuat, tetapi mereka sendiri yang mengusulkan. Ya, kemarin prosesnya mereka menulis di kertas, kemudian menempelnya. Setelah ditempel, saya masuk-masukkan ini termasuk apa gitu. Dan ini adalah hasil dari kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas yang saya buat ini bersama dengan anak-anak dijadikan sebuah keyakinan kelas. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, kita harus bisa melakukan restitusi segitiga ini dan menerapkannya di dalam kelas maupun di sekolah tempat kita mengajar. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini adalah contoh segitiga restitusi. Ini ada bagiannya. Ya, yang pertama itu ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, ada menstabilkan identitas. Seperti apa? Ini contohnya. Tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi manusia itu tidak luput dari kesalahan. Jadi ketika anak didik kita melakukan kesalahan, ini kita anggap tidak masalah atau tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ketika kita menghadapi sebuah kasus anak didik kita, kita menstabilkan identitas seperti ini kepada anak didik kita. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini contoh kita menstabilkan identitas apabila anak didik kita melakukan budaya negatif, baik itu di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah.
Selanjutnya, yang keduanya. Sini ada yang keduanya itu tadi ini nilai menanyakan keyakinan. Di sini nilai-nilai apa? Oh ini untuk menanyakan ke ini dulu, validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini contoh yang kita sampaikan kepada anak didik kita terkait dengan segitiga restitusi validasi tindakan yang salah. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini cara kita menstabilkan identitas menggunakan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiganya tadi menanyakan keyakinan. Nah, kita bisa tanyakan kepada anak didik kita bahwa apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ini ketika kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan apa sih yang kalian percaya di kelas ini, di sekolah ini, atau di keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Seperti tadi kan ada kesepakatan kelas, kemudian kita buat kesepakatan kelas tersebut menjadi keyakinan. Ketika anak didik kita melakukan kesalahan, kita bisa tanyakan kepada mereka, keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Kemudian apa bayangan tentang kelas yang ideal? Nah, kita bisa tanya kepada anak didik kita, apa sih yang kita inginkan, yang kita bayangkan tentang kelas kita, gitu kan? Kemudian apa kamu mau jadi orang seperti apa, gitu. Nah, ini adalah contoh menanyakan keyakinan pada diri anak didik kita terkait dengan kegiatan yang dilakukan mereka di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas tadi harus bisa benar-benar diyakini oleh anak didik kita, sehingga ketika mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati dalam diri dia, sudah tertanam bahwa ini tidak sesuai dengan keyakinan yang saya sepakati. Ya, di sini contoh keyakinan adalah nanti Bapak dan Ibu guru juga mungkin bisa mencoba untuk membuatnya dalam kelas. Oh ya, ada satu nih, kayaknya Pak Latif sudah membuatnya. Luar biasa nih Pak Latif. Tepuk tangan untuk Pak Latif. Iya. Ternyata Pak Latif sudah membuat keyakinan kelas diam-diam. Saya belum menerapkan budaya positif terkait dengan keyakinan kelas, ternyata sudah membuatnya. Luar biasa, menggunakan untuk Pak Latif. Iya. Ya, Bapak dan Ibu guru, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bukan berarti saya menggurui. Kalau ada hal-hal yang positif, mari kita adopsi, kita ATM, ambil, kemudian terapkan dan modifikasi sesuai dengan lingkungan kita, ya, lingkungan sekolah, lingkungan kelas, dan lingkungan masyarakat. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Alina. Kita kasih tepuk tangan dulu dong Ibu, Bapak. Iya, alhamdulillah pemaparan yang sudah disampaikan sangat bermanfaat sekali untuk kita ya, Ibu Bapak ya. Semoga bisa kita terapkan di keseharian kita di sekolah, di kelas ya. Dan juga Pak Latif sudah menerapkan kesepakatan kelas. Semoga kita semua juga bisa ikut ya, untuk menjalankan atau melaksanakan kesepakatan kelas ya. Untuk selanjutnya acara terakhir yaitu penutup. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya alhamdulillahirabbil. Serangkaian acara kali ini telah kita laksanakan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan
ya untuk ini semua, dan juga terima kasih untuk Bu Erlina yang sudah memberikan pemaparannya yang cukup sangat bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali setelah kemarin kalian libur ya, dimanfaatkan dengan orang tua, ada yang pergi ke rumah saudara, ada yang rekreasi ya. Mudah-mudahan hari ini lebih semangat lagi. Coba Ibu ingin mendengar semangat kalian. Semangat pagi. Iya, luar biasa. Ya, anak-anak, hari ini kita sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, Ibu akan membuat kesepakatan kelas dengan kalian. Nanti kesepakatan itu dalam bentuk peraturan. Setelah dibuat peraturan, nanti kita langsung buat keyakinan kelas. Ya. Nah, seperti apa? Ya. Kita tahu bahwa di sekolah itu ada peraturan. Peraturan itu harus diapakan? Harus dilaksanakan. Kemudian boleh tidak kita melanggar peraturan? Tidak boleh. Nah, dari peraturan-peraturan itu, Ibu ingin masukan dari kalian. Apa sih kira-kira peraturan yang belum kita sepakati di kelas ini? Ya, nantinya peraturan tersebut kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan itu apa yang kita sepakati harus kita yakini, harus kita laksanakan dalam kegiatan belajar mengajar, terutama di dalam kelas. Kalian paham? Paham ya? Sebagian mungkin sudah tahu peraturan itu seperti apa sih ini. Kan di sini sudah ada contoh peraturan. Tapi kita akan menjadikan peraturan tersebut berbeda, ya. Biasanya yang membuat peraturan siapa? Bapak dan Ibu guru. Ibu ingin masukan dari kalian, partisipasi kalian. Kira-kira peraturan apa yang kalian inginkan untuk disepakati di kelas ini? Paham ya? Oke. Baik. Tanggal berapa sekarang? 23 Oktober tahun 2023. Anak-anak, ini ada kertas, akan Ibu bagikan satu persatu. Kalian silakan tulis masing-masing satu saja. Kira-kira peraturan apa yang belum tertuang di sini, kemudian nanti kita jadikan peraturan. Cukup satu saja. Silakan. Berkaitan dengan apa? Terserah kalian. Apakah dengan bullying, dengan kebersihan, kedisiplinan, silahkan. Nanti kita sama-sama buat
kesepakatan dan keyakinan kelas. Silakan ditulis ya, satu saja. Boleh kaitannya dengan apa yang menurut kalian perlu dibuat kesepakatan dan keyakinan. Yang sudah mendapatkan kertas boleh diisi ya. Kira-kira menurut kalian keyakinan seperti apa yang belum ada di kelas kita? Silakan ditulis. Ya, silakan. Kamu mau seperti apa? Silakan ditulis. Sudah? Sudah ditulis? Kira-kira peraturan apa yang belum ada di kelas kita atau yang kalian inginkan disepakati oleh kita? Sudah semua? Ya baik, selanjutnya nanti kalian nempel ya di sini. Contoh seperti ini, misalnya ini sudah selesai, ditempel di sini. Secara berbanjar atau bersatu juga boleh. Silakan dimulai dari barisan ini. Silakan ditempel. Haikal. Ya. Selanjutnya Nathan. Oke. Rapi menempelnya. Ya, lanjut. Ya. Selanjutnya. Iya. Lanjut barisan ini. Lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya. Ya, selanjutnya barisan belakang, barisan ada. Ya, silakan. Boleh di bawahnya ya. Iya. Lanjut.
Lanjut. Selanjutnya barisan belakang. Alika. Ya, selanjutnya. Ya dok, diambil kembali. Dari tengah. Ya selanjutnya dulu. Selanjutnya kelompok terakhir. Ya, terima kasih kalian sudah berpartisipasi dalam membuat peraturan kelas. Nah, sekarang kita kelompokkan nih peraturan-peraturan tersebut. Apakah ada yang sama dengan teman yang lain? Ya, oke. Di sini dari peraturan kelas yang kalian usulkan, nanti kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Kita kelompok-kelompokkan dulu ya. Di sini harus datang tepat waktu. Ya, kita lihat ya, harus datang tepat waktu. Kalau datang tepat waktu itu maksudnya kemana? Ke disiplin. Ke disiplin. Kemudian harus menjaga kebersihan. Berarti kita tempel di sini ya. Kemudian ini aktif di sekolah. Karena berbeda, kita pisahkan. Selanjutnya aktif di kelas. Oh, ada dua, sama ya, kita tempel di sini. Selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ada yang sama tidak? Tidak ada yang belum sama ya? Iya, kita tempel di sini. Selanjutnya tidak boleh merusak karya kelas 5. Berarti maksudnya kemana? Karya, berarti beda ya. Oke. Selanjutnya menghormati teman dan guru. Tidak ada guru satu yang sama. Kita tempel di sini. Selanjutnya tidak boleh membuli. Iya, tidak boleh merusak, tidak boleh membuli. Jadi sini ya. Selanjutnya tidak boleh membuli. Sama ya, kita tempel di bawahnya. Yang sama kita tempel di bawahnya.
Kemudian ini tidak boleh meledek atau mengejek, sama tidak dengan mengbuli? Sama. Berarti kita tempelkan di sini. Selanjutnya, kebersihan kelas, menjaga kelas dan karya kelas. Berarti di sini masuknya ya. Tidak boleh merusak karya dan kelas. Kebersihan kelas. Sini. Selanjutnya kita tidak boleh membuli. Berarti di sini ya. Jawabannya sama. Kemudian harus jujur. Ya, harus jujur di sini ya. Kemudian membersihkan ruangan kelas dan halaman, berarti masuknya ke kebersihan. Kemudian dilarang mencontek saat ulangan. Ya, berarti di sini ya. Selanjutnya, bersihkanlah lingkungan sekolah, berarti masuknya ke menjaga kebersihan. Selanjutnya, dilarang membuang sampah di lantai, walaupun tidak ada guru atau tidak ada yang melihat. Masuknya ke mana? Kebersihan. Kebersihan. Oke, selanjutnya tidak boleh mengotori tembok. Masuk ke mana? Kebersihan. Oke. Ada lagi, tidak boleh mencoret-coret. Mencoret-coret tembok. Masuknya ke kebersihan. Peraturan kelas, tidak boleh menyobek hiasan yang ada di tembok. Berarti kebersihan ya. Tidak boleh, ini ada nih. Tidak boleh merusak karya. Selanjutnya, tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah. Berarti masuknya ke saling menghormati. Ya. Oke, selanjutnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah masukan-masukan dari kalian, yaitu nanti akan kita sepakati menjadi sebuah kesepakatan. Nah, dari kesepakatan itu nanti akan kita jadikan keyakinan yang positif, yang baik. Oke. Baik, selanjutnya kita sepakati tadi ya. Di sini ada karena kita itu adalah belajar itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang apa? Lagunya kan kemarin udah kita apa kan? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak tinggi. Nah, jadi yang pertama kali yang harus kita tulis sebagai keyakinan kelas yaitu apa tadi? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini nih ya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berarti di sini kita tulis ya, kita jadikan peraturan kelas ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu harus diyakini oleh kalian. Itulah yang harus kita laksanakan, kita patuhi, kita penuhi ya. Seperti ini.
berdoa sebelum dan sesudah belajar ya. Bagaimana kalau kita sepakati kata-katanya kita ganti menjadi berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Kira-kira kalian sepakat atau tidak? Sepakat? Ya. Karena apa? Setiap kegiatan yang kita lakukan harus melibatkan Allah sebagai Tuhan kita, sehingga ketika kalian melanggar keyakinan keras tersebut, kalian akan sadar bahwa saya sudah berjanji, ya, walaupun tidak ada yang melihat, tetap ada yang melihat. Siapa? Allah. Setiap kegiatan kita harus melibatkan Allah atau Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berarti berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Nanti kita ambil ya, ini sudah kita tempel di sini saja ya. Oke, selanjutnya di sini tadi tidak boleh. Ini nih, ada yang menulis harus datang tepat waktu. Sepakat? Kita yakini bahwa datang itu harus tepat waktu. Ya, berarti selalu datang tepat waktu. Yang kedua, selalu datang tepat waktu. Sepakat? Sepakat ya? Oke, selanjutnya ya. Ketiga. Yang ketiga. Mana lagi kira-kira yang ketiga? Tadi harus datang tepat waktu. Sudah ya tadi ya? Sudah. Tidak boleh merusak karya. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah. Oh ini, tidak boleh mengganggu teman yang beribadah. Masuk ke sini ya. Ke hormati ya. Tidak boleh mengganggu teman. Mana dulu nih? Mau yang mana dulu? Mau yang banyak dulu? Apa mau yang sedikit dulu? Yang banyak dulu. Harus menjaga kebersihan kelas. Berarti apa? Ini ya. Kebersihan itu masuk ke tanggung jawab kita. Tanggung jawab siapa? Kita semua warga kelas. Nah, bagaimana kalau redaksinya Ibu ganti misalnya melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kira-kira sepakat tidak? Sepakat ya. Karena menjaga kebersihan juga harus dengan penuh tanggung jawab. Bukan tanggung jawab piket saja. Bukan tanggung jawab Bapak Ibu guru. Bukan tanggung jawab kepala sekolah. Bukan tanggung jawab BAA yang suka membantu kita ya. Tetapi tugas dan tanggung jawab semua warga kelas, semua warga sekolah. Kita sepakati ya. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Nah, kita pindahin nih. Iya. Nah. Oh, cepat. Lagi ready? Oke. Nah, seperti itu. Banyak. Selanjutnya di sini ada jujur. Mau disepakati kita harus jujur? Ya. Kalau jujur itu berarti apa? Mengakui kesalahan yang diperbuat. Jadi berani mengakui kesalahan itu namanya jujur. Berani mengakui kesalahan dan mengungkapkan kejadian dengan jujur. Ingat, di sini berani mengakui kesalahan dan mengungkap kejadian dengan jujur. Kejujuran adalah kunci utama kita sebagai manusia. Orang yang jujur pasti banyak teman. Nah, di kelas kita ya, ketika misalnya ada barang teman yang tertinggal, boleh tidak diambil? Tidak boleh. Tidak boleh. Harus bagaimana? Ya, harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak ada, berarti diberikan kepada siapa yang ada di sekolah? Bapak dan Ibu guru. Jangan misalnya ada uang 50.000 diambil, lumayan buat jajan es sama cireng, boleh tidak? Tidak boleh. Karena apa? Itu bukan hak kita, ya. Jangan kita itu mengambil hak orang lain, ya. Kalau memang bukan hak kita, berikan kepada yang berhak. Insya Allah kalau memang hak kita, ya, walaupun jauh, sama Allah akan datangkan. Ada di dalam perut bumi, Allah akan keluarkan. Ada di atas langit, akan diturunkan oleh Allah. Itu kalau namanya rezeki. Jadi jangan sampai ketika kita menemukan sesuatu atau barang yang berharga, udahlah, saya kan nggak punya, mendingan buat saya. Itu tidaklah baik, tidak terpuji. Jadi berani mengakui kesalahan dan mengungkapkan kejadian dengan jujur. Disepakati oleh anak-anak? Sepakat? Disepakati. Oke. Selanjutnya yang kelima. Waduh, kurang. Oke, kita geser. Di sini ada jujurnya, kita ini sudah tulis ya. Menghormati teman dan guru. Tidak boleh mengganggu teman yang beribadah. Nah, menghormati teman dan guru. Kita sepakati menjadi keyakinan kelas? Setuju? Nah, bagaimana kalau misalnya kita lengkapi? Ya, misalnya dilengkapi dengan menghormati teman, guru, siapa lagi yang ada di lingkungan sekolah? Kepala sekolah dan warga sekolah. Warga sekolah itu ada biaan, ada orang tua murid misalnya nanti kalau yang ke sekolah itu masuk warga. Kira-kira
Tidak boleh membuli sudah ya. Tidak boleh membuli, tidak boleh. Ya, ini juga sudah. Oke. Berarti apa kira-kira hal yang terakhir? Yang terakhir itu tadi aktif di kelas. Berarti apa? Aktif di kelas. Kata-katanya semua siswa aktif di kelas. Aktif apa? Dalam kegiatan pembelajaran. Berarti ya, semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran itu tidak hanya yang diajarkan oleh ibu saja. Siapapun yang mengajar kalian di dalam kelas ini, berarti kalian tetap harus aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, anak-anak, kita di sini sudah mendapatkan 7 poin dari peraturan kelas, yaitu peraturan kelas 5, berdasarkan masukan dari kalian, dan sudah kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, sekali lagi ibu ingin meyakinkan kalian. Apakah kalian setuju dengan keyakinan kelas yang tadi kita buat? Dijawab setuju. Kurang kompak. Ibu ingin semua menjawab dengan kompak. Apa yang ibu tulis bukan dari ibu, tetapi berdasarkan masukan dari kalian. Biasanya kalau berasal dari dalam diri sendiri akan menjadi mudah diingat. Oh iya, itu kan masukan dari saya, berarti saya harus meyakini. Kalau itu baik, saya laksanakan. Kalau itu tidak baik, saya tidak boleh laksanakan. Maksud ibu seperti itu. Mengapa melibatkan kalian? Berbeda dengan bapak dan ibu guru yang membuat, ya pasti akan kalian juga itu kan bukan saya yang buat, itu kan yang buat sekolah, itu kan yang buat bapak dan ibu guru. Tetapi ketika yang dibuat itu oleh kalian, maka kalian akan meyakini dan melaksanakannya di dalam hati itu dengan penuh keyakinan bahwa hal itu positif, harus saya laksanakan. Kemudian kalian juga meyakini bahwa oh itu tidak sesuai dengan keyakinan yang dibuat, berarti harus saya apa? Saya hindari, tidak saya lakukan. Seperti itu. Sekali lagi ibu tanya, jawab dengan serempak. Apakah kalian setuju dari peraturan kelas yang tadi dibuat dan dirubah menjadi keyakinan kelas? Apakah kalian setuju dengan keyakinan kelas ini? Setuju. Apakah kalian akan melaksanakannya dengan penuh kesadaran tanpa melihat siapa yang mengarahkan atau yang membimbing? Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang kita buat pada hari ini bisa menjadi sebuah keyakinan yang dapat menjadikan budaya positif di lingkungan kelas kita ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siap melaksanakan? Siap. Semangat pagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
kita sepakati menjadi sebuah budaya positif yang dapat kita laksanakan khususnya di kelas 5 ini, umumnya di sekolah dasar negeri Palalangon. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakannya. Itu saja mungkin keyakinan kelas yang kita buat hari ini. Insya Allah keyakinan kelas ini akan Ibu cetak menjadi sebuah poster dan akan kita tempel sama-sama ya setelah dicetak. Kalian mau membantu Ibu menempel? Oke, nanti setelah dicetak Ibu perlihatkan kepada kalian. Hayo kita sama-sama tempel dan yakini apa yang saya tempel akan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu saja. Terima kasih anak-anak sudah memberikan masukan yang berharga untuk kita semua. Semoga kalian menjadi anak-anak yang cerdas. Amin. Menjadi anak-anak yang mandiri. Amin. Anak yang bertanggung jawab. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita nyanyi dulu yuk. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan beragam fikir. Ya, tepuk tangan untuk kita. Mudah-mudahan profil pelajar yang barusan kita nyanyikan bisa kita implementasikan, kita laksanakan di dalam kelas yang kita cintai ini. Terima kasih dari Ibu. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum